Halo Sobat Pialindo, selamat datang di Pialindo Podcast. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teknologi informatika dan juga teknologi digital. Berbicara tentang teknologi informatika itu tidak ada habisnya, karena pada zaman ini teknologi informatika itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Pada kesempatan kali ini juga kami mengundang teman-teman semua untuk mengikuti podcast kami pada kesempatan ini, karena kami akan membahas tentang topik-topik yang sangat menarik tentang pemrograman dan tren terbaru pada saat ini. Pada kesempatan kali ini juga, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber saya yang ahli di bidangnya dengan berbagai pengalaman dan juga tips yang sangat bermanfaat. Jadi, teman-teman jangan lewatkan kesempatan ini yang akan memberikan pengetahuan serta memberikan wawasan tambahan untuk teman-teman untuk mengembangkan keterampilan. Saya silakan kepada narasumber saya yang memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Luar biasa cantik hari ini ya. Oke, Sobat Pialindo, perkenalkan saya Yampi Reswita, selalu disapa Pak Yampi. Saya adalah ketua program studi teknik informatika S1 di Stikom Pialindo Pak. Jadi itu perkenalan singkat untuk edisi ini ya. Oke. Berbicara tentang teknik informatika Pak, banyak orang yang berpikir kalau teknik informatika itu hanya berkaitan dengan coding saja. Tapi apa saja sih Pak yang mahasiswa pelajari di prodi teknik informatika ini? Ya, ini hal yang menarik sekali ya. Kalau di teknik informatika tentunya tidak kita hanya paham terkait dengan coding, kita juga belajar terkait dengan basis data, kita belajar juga terkait dengan tren dan perkembangan AI, kemudian perhitungan, ya ada matematikanya juga. Tentunya ada juga dengan bagian yang penting adalah human interaction, kayak hubungan antara komputer dan manusia. Dan ada banyak hal lain lagi. Jadi kalau misalnya di luar sana pertanyaan, jangan sampai di teknik informatika hanya fokus coding, tidak demikian. Ya. Jadi yang suka teknologi kita bisa bergabung di teknik informatika ya. Tidak selalu tentang coding. Ya betul. Oke. Tentang teknologi informatika itu apa sih Pak yang membedakan teknologi informatika di Stikom Pialindo dengan kampus lain, terutama di bagian Indonesia Timur? Oke, jadi lebih tepatnya adalah teknik informatika ya. Jadi teknik informatika itu untuk di masing-masing kampus pasti akan berbeda. Ya, contohnya kita di Kupang untuk Stikom itu menjadi salah satu kampus IT pertama di NTT, dan otomatis kita punya brand yang luar biasa. Yang pertama adalah dia menjadi kampus yang memiliki akreditasi yang sangat baik dibandingkan yang kampus yang lain. Kemudian tentunya kita juga punya dosen-dosen, lulusan-lulusan terbaik dari kampus-kampus besar yang punya nama tentunya. Kemudian kurikulumnya kita selalu mengupdate sesuai dengan kondisi dan keadaan sekarang. Lalu ditambah lagi dengan penunjang fasilitas yang ada. Sehingga disitulah menjadi pembeda antara kita dengan kampus-kampus yang ada di luar. Kira-kira seberapa besar sih Pak peran praktikum dan proyek nyata dalam pembelajaran? Apakah mahasiswa sudah dipersiapkan langsung terjun ke lapangan industri setelah lulus nanti? Oke, ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi kira-kira apa yang menjadi peran nyata? Tentunya saat mahasiswa mengikuti perkuliahan ada di ruang kelas ataupun juga di ruang laboratorium. Tentunya Stikom juga kita memiliki ada 7 lab ya, 7 lab, dan tentunya itu semua akan dibagi. Lalu yang menjadi bagiannya ketika mahasiswa mengerjakan sesuatu di ruang kelas, lalu di-apply nanti ke dunia nyata. Contohnya gini, mata kuliah misalnya adalah basis data. Nah, tentunya Sobat Pialindo itu pasti mulai belajar bagaimana menggunakan dengan SQL, membuat struktur language-nya atau query-nya, kemudian nanti dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman, misalnya menggunakan PHP untuk membuat warnanya itu hasil akhirnya adalah
website. Nah, tentunya kita harus belajar dulu kira-kira cara untuk membuat suatu basis datanya itu bagaimana supaya kita masuk ke sini dan ketika diterapkan di dalam satu website itu jadinya gimana. Selain itu mungkin ketika package dari satu website juga harus tampilan yang menarik supaya ketika orang lihat juga wah enak nih. Nah, itu pasti kita juga harus belajar. Tidak mungkin kita misalnya contoh yang sekarang lagi tren ya Canva ya, ya. Canva itu biasanya kita pakai ambil template-nya kita langsung pakai, tetapi proses untuk mendesainnya tidak ada. Jadi kita sendiri yang harus inovatif untuk membuatnya itu menarik. Betul sekali, dan tentunya di sini kita juga belajar ada seninya. Ya, seninya. Jadi kita mulai desain, kira-kira kontras warna dengan fontnya dicocoknya seperti apa? Gitu. Nah, supaya lebih menarik perhatian. Gitu. Betul sekali. Berbicara soal kesiapan industri, Pak. Tentu konteks lokal juga sangat berpengaruh di NTT. Industri IT di NTT juga ini masih berkembang, tidak sama-sama seperti kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Menurut Bapak, apa sih yang tantangan terbesar yang dihadapi oleh lulusan-lulusan di NTT terutama di bidang teknologi? Menurut saya tantangan yang paling besar yang harus kita lihat ke depan itu adalah karena perkembangannya ini semakin luar biasa. Berarti dari skillnya kita, kemampuannya kita harus upgrade. Ya. Misalnya, kita coba untuk mengikuti lomba. Misalnya yang diadakan oleh kementerian itu adalah gimnastik. Ya. Nah, gimnastik itu kita coba mahasiswa coba untuk ikut di kegiatan itu, lomba itu supaya dia bisa melihat kira-kira saya ini bisa ada di sini atau tidak. Mengukur kemampuan di tingkat nasional. Kemudian bisa juga skill yang lain kita upgrade dengan membuat karya sendiri, misalnya kita buat inovasi sendiri, misalnya bikin web sendiri, kita punya rumah kreatifnya sendiri, jadi apapun itu kita masukkan. Contoh misalnya kalau anak-anak itu bisa mereka bikin vlog ya, mereka bikin vlog kemudian diposting sendiri. Nanti itu adalah contoh kecil bahwa mereka bisa mengkreatif sendiri. Nah, lalu kemudian selain dari itu kita yang ketiga menurut saya itu kita bisa upgrade dari kompetensi. Misalnya hobinya di pemrograman, kita mengikuti kompetensi sertifikat pemrograman yang punya BNSP, ya kan? Kemudian ada hal-hal lain yang bisa memacu diri kita untuk berkembang supaya karena kita di Indonesia Tengah, Indonesia Timur ini masih proses berkembang dibandingkan dengan yang ada di Jawa Sentral ya. Nah, memang seluruh Jawa Sentral yang jadi utama. Dan itu lagi proses berkembang itu kita mempersiapkan skill kita, kemampuan kita supaya bisa berdaya saing dengan yang ada di luar sana. Ya, betul. Itu tuh tidak harus berkaitan dengan berpatokan dengan kuliah, nilai IPK atau tentang akademik. Berarti kita juga harus mengasah skill kita untuk kita nanti bisa turun langsung ke lapangan. Kita sudah punya skill, kita sudah siap untuk menghadapi apapun yang ada di lapangan nanti. Ya, contohnya begini Elsie, ada satu mahasiswa, ya dia sudah bekerja di engineer-nya Google. Dia asalnya dari Flores dan dia hebat sekali. Dia bisa menjadi seorang yang dipakai oleh Google karena dia skill bagi anak-anak dari NTT. Kemudian ada lagi mahasiswa yang lain yang dia sudah lulus ya, dia sekarang menjadi pakar konsultan IT terbaik di luar sana. Ya, dia memang lulusan dari kampus besar, tapi dia asalnya dari kita. Nah, cuman yang menjadi poinnya adalah yang kita lihat bahwa kamu dari Indonesia Timur, kamu dari Tengah, ya, tapi kita lihat kira-kira ini kita sama-sama berkompetisi global. Apa yang saya akan munculkan? Skill apa yang saya punya gitu. Jadi sehingga masing-masing dari kita coba kita upgrade supaya bisa lebih baik. Tentunya anak muda mahasiswa ini punya kemampuan yang luar biasa ya. Ketika generasi Gen Z ya, nah Gen Z itu biasanya dia lebih banyak dia tangkap dan kemudian dia coba apply. Nah itu dia akan lebih berkembang besar. Berbicara tentang teknologi juga, bagaimana caranya agar anak muda di NTT itu bisa bersaing di industri teknologi internasional atau bahkan global? Ya, seperti tadi yang saya contohkan
kesempatan misalnya kita ikut kompetisi-kompetisi. Nah, contoh misalnya kompetisi yang diadakan di gimnastik atau saya lupa namanya apa. Ada beberapa kompetisi yang punyanya Google Academy, kemudian mereka coba membuat satu kompetisi supaya anak-anak IT yang bergelut di bidang IT mencoba bakat dan skill. Tujuannya untuk bisa mencari tahu talent-talent digital yang baik, dan kemudian dia bisa ketika dia sudah bagus package-nya dan sampai dengan hasil akhirnya pasti mereka akan pakai. Dan ketika sudah pakai berarti dia akan terjun. Oh ya kan, kita bersaing secara kompetisi globalnya. Nah tentunya kita harus mulai dari mengasah dari kemampuan diri sendiri. Dan tentunya itu juga berpengaruh juga ketika masa perkuliahan, ada teori dan praktek itu pasti akan matching, ya, supaya anak-anak bisa dapat kemampuan yang sama. Masih berbicara tentang alumni Stikom itu apakah sudah ada yang sudah sukses berkarir di dunia digital atau sudah mempunyai platform sendiri di dunia digital untuk mereka gunakan sebagai bisnis mereka sendiri? Oke, sejauh ini ya data-data yang kita punya cukup banyak. Ya, banyak karena kita lulusan dari Gerindo itu sudah hampir 3.000-an, ya, 3.000-an alumni, dan masing-masing itu bergerak di bidangnya berbeda-beda. Ada yang di government, ada juga yang secara mandiri. Dan ketika mereka punya usahanya mandiri, mereka coba membangun baik itu dari mulai membuat aplikasi, kemudian ditawarkan ke pemerintah, ataupun juga ketika mereka punya skillnya, mereka sudah kebetulan lulusnya di PNS ataupun juga di PDAK, mereka punya di government, mereka membangun satu media atau satu platform tersendiri sehingga mereka bisa ternyata ada kebutuhan yang bisa dilakukan dengan ini, dan itu cukup banyak, ya, cukup banyak. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa banyak, nah ini kita harus cek nih, ya, cek di research tadi. Tapi sejauh ini dari data-data yang kita punya itu mungkin di atas 50-an atau mendekati 100 dari sekian banyak. Karena ada juga yang hobi menekuni sekali di bidang IT, sampai dia punya usaha sendiri terkait dengan IT. Kami juga sebagai mahasiswa di sini sangat terinspirasi sekali dengan alumni Stikom yang sudah bisa membangun bisnis sendiri, platform sendiri untuk berbisnis. Ya betul. Contohnya begini, ketika ini pengalaman pribadi, ketika saya di tahun-tahun yang lalu, saya hobinya kan fotografer, kemudian mengajak komunitas untuk kita berbagi foto. Lalu kita bikin satu bagian yang orang yang membutuhkan untuk foto prewed zaman itu ya 2010, 2011 itu lagi kan. Bikin foto prewed. Kemudian orang dari fotografi, ya kemudian dan akhirnya ada lagi yang hobi ke situ menekuni. Dan sudah banyak mereka mulai bikin rumah produksi sendiri, ada juga banyak yang berkaitan dengan musik dan lain-lain. Tentunya itu pasti melibatkan orang-orang IT yang asalnya dari situ. Dan kalau di luar sana ya, lulusan Gerindo pasti wah, ya program. Iya, pas orang berpikir, wah ini orang ini pasti jago nih bagian drone. Iya betul. Dan banyak sekali juga misalnya bukan hanya sekedar coding, tetapi dia punya leadership di dalam memanage dari bagian-bagian IT yang ada di sini. Misalnya dia bagian jaringan, ya. Tentunya dia membutuhkan skill khusus untuk dia bisa bagaimana mengkoneksi antara masing-masing ruangan, gedung dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, selain dari jaringan, itu bisa membangun satu IoT-nya sendiri, Internet of Things, misalnya untuk mendeteksi suhu dalam ruangan, mendeteksi asap, mendeteksi sampah, dan tentunya banyak sekali yang ada hal praktis yang selalu dipakai. Yang kita di Kota Kupang ya, karena ada beberapa mahasiswa yang pernah melakukan deteksi sampah berbasis IoT, dan
juga sampai bisa digunakan sebagai salah satu contoh dummy bahwa ternyata di IoT bisa sensor. Oh ini sampahnya ini dia masuk di sampah ini dia masuk di organik atau plastik atau juga yang bisa sampah rumah tangga. Ya, itu sangat membantu sekali para masyarakat ini. Apa yang dihasilkan oleh Mahasiswa Indo itu sangat membantu sekali dan sangat bermanfaat untuk masyarakat juga. Betul sekali. Bicara soal bersaing di industri global, tentu teknologi terus berkembang. Salah satu yang sangat hangat saat ini yang sedang dibicarakan itu tentang AI dan keamanan data. Sampai ada kekhawatiran bahwa AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia. Jadi, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Ya, ini hal yang kontradiksi ya. Jadi AI itu tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia. Contohnya kita orang-orang IT pasti paham. Karena kita yang mengcreate, contoh misalnya GPT, Gemini, DeepSeek, dan tentunya konstruksi yang lain yang bisa dipakai, tapi tidak menggantikan. Contoh kecil begini, misalnya seorang akuntan, seorang akuntan di kantor, ketika dia mengerjakan sesuatu, pasti dia akan membutuhkan untuk entry di Excel, entry di sedangkan ada akuntan AI yang dia membantu. AI ini dia hanya membantu untuk mengentry, ya. Tetapi untuk mengambil keputusan bukan AI. Yang mengambil keputusan itu adalah kita, manusia. Ya, jadi antara menggantikan semua kerjaan AI menggantikan semua pekerjaan manusia kayaknya tidak. Karena AI itu hanya membantu pekerjaan kita. Nah, ada satu kalimat yang saya pegang luar biasa itu adalah ketika kita mengetahui tentang AI dan sekedar tahu tanpa menggunakan, kita akan makin lambat. Tetapi kalau kita sudah mengetahui dan kita menggunakan, kita akan berjalan lebih cepat. Karena ada kolaborasi antara manusia dan AI. Ya. Dan kita juga bukan berarti AI itu menggantikan semua pekerjaan kita. Tidak, ya. Karena kita juga ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI, yang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya, contohnya. Entry data di Excel. Betul. Contohnya begini Elsie, misalnya seorang dokter ya, atau misalnya begini, kita di kampus kita belajar ada mata kuliah namanya sistem pakar. Sistem pakar, kita misalnya judulnya kita ambil kasus misalnya deteksi stunting di Kabupaten Kupang. Kemudian ketika kita mendeteksi stunting, kita membutuhkan adalah dokter untuk melakukan informasi. Ya, dokter mengenal ternyata stunting dengan lingkar kepala, badan, limpa, dan sebagainya. Nah, tentunya kita membutuhkan satu pakar dari dokter. Nah, dan hasil dari sistem pakar ini dia tidak mungkin langsung menggantikan posisi dari seorang dokter. Karena dokter dia akan memberikan analisis dan keputusan yang tepat supaya informasi yang disampaikan kepada pasiennya tidak salah. Ini contoh kecil. Jadi misalnya ada banyak hal yang bisa kita bangun, tapi tidak selamanya itu akan langsung dipakai oleh AI adalah yang berbeda. Kemudian AI juga dia tidak punya feel, feelingnya dia tidak ada. Kemudian dia juga tidak bisa langsung memimpin atau melider untuk satu event, dia tidak seperti itu. Tentunya dia cuma sebagai bagian itu. Contoh seperti Google Assistant ya. Google Assistant misalnya matikan lampu, oke, dia akan merespon ya. Ataupun juga dengan tools lain yang biasa dia pakai supaya dia membantu di dalam manusia mengerjakan. Misalnya seperti yang ditanamkan di robot, ya robot sebagai penerima tamu, ya kan? Atau robot yang sebagai pengantar makanan, atau robot di perusahaan manufaktur yang mengerjakan ini adalah fungsinya. Nah, itu seperti itu. Jadi tidak selamanya itu menggantikan pekerjaan manusia. Jadi kita manusia harusnya mengupgrade lagi skill kita, ya. Terus kemudian kita kolaborasi dengan AI, pasti pekerjaan kita akan tuntas. Ya, kita juga harus belajar tentang perkembangan AI supaya kita juga tidak ketinggalan tentang AI. Ya.
Berbicara tentang keamanan data juga, kasus kebocoran data semakin sering terjadi di Indonesia. Apakah mahasiswa teknologi informatika di sini di Psikofilindo ini sudah dibekali dengan ilmu tentang cyber? Oke, jadi informatika ya harusnya ada teknologi ya. Jadi kita di mata kuliah teknik informatika itu tidak ada namanya cyber security, cloud computing dan lain sebagainya juga ada. Nah, di dalam mata kuliah tersebut tentunya diajarkan bagaimana kita memprotek dari satu keamanan. Baik itu keamanan nanti dia akan bicara adalah enkripsi, dekripsi dan lain sebagainya berkaitan dengan cyber. Tentunya kita harus paham bahwa untuk kebocoran data itu pasti ada banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin keamanan datanya kurang kuat, ya. Ataupun juga datanya itu di open public, jadi orang bisa mengakses. Misalnya kemarin kita cukup ramai itu dari KPU ya, kebocoran data dari KPU dan lain sebagainya. Nah, itu berarti ada bagian yang memang sampai tidak dikunci sehingga orang bisa mengakses. Jadi yang baik itu orang yang melakukan pembobolan atau hacker atau lain sebagainya, dan kita berpikir bahwa itu adalah orang-orang IT yang berpikir menggunakan kemampuannya. Tidak demikian. Ya. Nah, tentunya di dalam proses pembelajaran di teknik informatika kita ada mata kuliah terkait dengan hal tersebut, yaitu dari cyber security-nya, cloud computing-nya, supaya dari situ kita bisa melihat bahwa ternyata keamanan data di dunia maya itu adanya seperti apa. Kemudian keamanan data berbasis jaringan ataupun juga di aplikasi itu juga diajarkan, sehingga dari anak-anak mahasiswa yang dari lulusan Stikom ataupun juga yang ada sementara kuliah di prodi teknik informatika itu memiliki kemampuan khusus atau skill lebih terkait dengan area tersebut. Menurut Bapak, apa sih tren yang bisa menjadi peluang besar bagi mahasiswa teknologi informatika untuk 5 tahun ke depan? Oke, peluangnya banyak sekali ya. Misalnya sekarang kita lagi trennya itu adalah dengan blockchain atau Web3. Ini memang lagi ramai sekali. Orang mulai melakukan invest di blockchain, ya. Kemudian dan Web3-nya. Lalu ada juga perkembangannya dengan deep learning. Ya. Kemudian ada juga perkembangan dengan teknologi IoT, Internet of Things. Ya. Kemudian cyber security. Dan ada banyak sekali, biasanya ada 5 atau 7 sampai 7 itu adalah perkembangan yang nanti ada di luar. Itu yang nanti kalau kita kolaborasi ya, antara manusia dengan AI. Nah, dari tren ini pasti banyak peluang karir baru untuk mahasiswa di daerah lulus dari Psikofilindo. Selain bekerja di perusahaan, apakah lulusan TI juga bisa sukses sebagai freelancer atau wirausaha digital? Ya, itu juga sangat banyak sekali berkembang. Karena kita juga ada mata kuliah namanya technopreneurship. Mahasiswa nanti buat aplikasi yang mendukung terkait dengan bisnis digital dari UMKM. Kemudian nanti coba untuk dipasarkan ataupun juga website-website yang lain yang bisa mendukung dari area tersebut. Nah, tentunya untuk peluang karirnya itu sangat terbuka besar sekali. Contoh ya, contoh kecil, misalnya kalau lama itu mereka coba aktifkan yang FD Pro, ya kan, jangkauan luas dan lain sebagainya. Tapi yang dapatnya adalah cuannya dari mereka, ya kan. Sedangkan mahasiswa Psikofilindo itu pasti dia punya kreasi yang lebih besar lagi. Ternyata mulai bagaimana membuat website atau bagaimana mengerjakan di Python untuk konsol ini, kemudian dijelaskan oleh pasti banyak yang tertarik. Kemudian coba dia posting, salah itu contoh kecil. Orang mulai suka, viewers dan lain dikasih bintang dan lain sebagainya. Tiba-tiba cuannya pertama. Ya, itu yang sebagai peluang besar sekali. Ya, selain itu juga dia bisa bekerja secara profesional. Ya.
Kita kan hanya cuma sebagai sektor, kita profesional juga dia bisa ya. Oh saya butuh IT konsultan untuk satu kantor ini. Oh ya, sebagainya bisa melakukan. Ataupun juga dengan pekerjaan sebagai freelancer yang sesuai dengan minatnya. Itu sangat bagus ya sih. Jadi ya tidak ada salahnya untuk bisa mencoba di situ. Karena sekarang juga banyak sekali platform digital yang menyediakan pekerjaan freelancer ya teman-teman. Jadi kita itu punya banyak kesempatan juga untuk bisa sukses di dunia digital. Tentang berkarir di zaman digital ini, bagaimana cara mahasiswa agar bisa mendapatkan pengalaman kerja selama kuliah di Stikom Melindo sebelum mereka lulus? Oke. Selama berkuliah dan masuk ke dalam dunia kerja nantinya kita ada proses namanya magang. Magang itu adalah kita mahasiswa itu nanti akan melakukan praktek kerja di dunia industri. Perbedaannya di sini kelihatan ya. Kalau kita yang ada di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur, kita perusahaan IT itu belum terlalu banyak. Ya. Sedangkan kalau di luar sana, di Jawa itu pasti sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berbasis IT. Dari orang masuk ke Jawa mana, kemudian itu kerja di sana pasti dia harus dapat. Tetapi kita masih dalam fase perkembangan, berkembang. Nah, di sini kita akan belajar di tempat-tempat atau kantor-kantor ataupun juga perusahaan-perusahaan yang ada di Kupang ataupun juga di NTT, supaya di sini kita bisa tahu ternyata permasalahannya demikian. Misalnya dari program studi itu dia ada programnya magang itu ada di semester 7. Mahasiswa akan turun ke lokasi magang, kemudian dia bisa belajar apa saja yang terjadi di dalam kantor atau perusahaan tersebut, masalah apa yang dihadapi, lalu dia temukan problem solvingnya, supaya dia bisa mengerjakan bersama dengan timnya. Setelah selesai, dia akan aplikasikan atau menjelaskan kepada pengguna end usernya bahwa ternyata masalahnya di sini dan kita atasi dengan aplikasi tersebut. Nanti sampai di semester 8 baru dia coba mengkreasi sesuatu yang berbeda tanpa melihat ternyata masalah yang di sini dia bisa ambil satu masalah yang baru dia bisa ambil sebagai penyakit. Mungkin gambarannya gitu ya. Bagus sekali ya Pak. Maksudnya itu juga sangat menginspirasi kami bahwa persiapan di masa nanti seperti apa ya setelah kami lulus dari Stikom ini kami harus bagaimana. Jadi tidak bingung lagi kita sudah punya pengalaman jika kami nanti masuk ke kerja. Ya. Banyak juga mahasiswa di Stikom Melindo ini yang inovatif, tetapi mereka itu bingung harus mulai dari mana. Apakah kampus itu siap untuk mendukung mereka untuk apa yang idenya mereka ini bisa tercapai? Jadi untuk mahasiswa yang punya ide kreatif atau inovasi berkembang itu memang seyogianya harus dimiliki oleh setiap mahasiswa. Dan bagaimana memfasilitasinya? Nah, dari program studi ini memberikan penguatan lewat dosen-dosen. Jadi misalnya LC pengen membuat inovasi digital terkait dengan satu produk tertentu, kemudian LC Pak Yopi bisa bantu saya untuk berkolaborasi di media ini atau inovasi dari yang akan dibangun ini. Tentunya semua dosen itu pasti akan memberikan masukan advice supaya bisa berkembang. Dan tentunya apa yang diberikan atau insight-insight baru yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa dan kolaborasi, lalu coba untuk diikutkan ke dalam kompetisi-kompetisi. Nah, kita kalau ingin semakin banyak mengikuti kompetisi secara nasional, kita pasti punya relasi yang banyak. Selain relasi, pengalaman kita itu akan berkembang. Kenapa? Karena kita bisa lihat, ternyata dari kampus ini demikian, kampus ini demikian. Saya harus buat lebih banyak lagi, lebih bagus lagi dibanding yang ini. Ada tantangan, ya. Jadi kita juga seperti menantang diri sendiri, wah saya Ya. lebih dari ini, saya bisa lebih lagi, supaya apa yang saya dikerjakan saat ini, apa yang saya bikin, ide
inovasinya saya itu lebih bagus lagi. Selain membangun inovasi, mahasiswa juga bisa membangun kampusnya sendiri lewat produk, bisa kontribusi aktif begitu ke kampus sendiri. Kadang mahasiswa hanya fokus kuliah tanpa sadar bahwa mereka juga bisa berkontribusi ke kampus. Bagaimana cara mahasiswa bisa membantu membangun program studi teknik informatika ini? Oke, jadi untuk membangun studi ini tentunya kita butuh sinergi antara mahasiswa, dosen, ya, dan masing-masing itu kita saling bekerja sama. Seperti contoh misalnya kita mau dengan inovasi digital. Nah, ketika kita membuat sesuatu, pasti kita butuh diskusi. Jika kita diskusi, kita bawa hasilkan dengan rancangan. Rancangan selesai, kita buatkan dalam blueprintnya. Blueprint selesai, kalau kita bisa terapkan. Nah, tentunya masing-masing itu dia harus punya skillnya, kemampuan bagaimana dia bisa membangun satu aplikasi, kemudian bagaimana dia bisa mendesain dengan benar untuk aplikasi tersebut dan sampai diuji kembali. Jadi ketika aplikasi sudah dibangun, ya, kita sudah lakukan dengan pengujinya adalah dengan konsep black box, tetapi kita menguji keringnya supaya kita tahu masukannya itu demikian. Ya, sehingga dari situ kita yang saya bangun ini, yang kami bangun ini masih kurang, kita perlu lengkapi lagi. Nah, ini adalah bagian dari evaluasi. Nah, semua dari itu pasti kolaborasi paling penting dan skill yang kita miliki harus selalu di-upgrade terus. Ya. Karena tentunya perkembangan teknologi semakin hari semakin banyak sekali ya. Ada yang bilang bahwa kalau Anda menguasai IT, dunia selalu ada genggaman, ya kan? Nah, otomatis kita harus upgrade terus, upgrade kemampuan. Hari ini misalnya kita masih mau belajar algoritma ini, tapi besok ada algoritma baru nanti yang akan berkembang di IT. Nah, itu kita menjadi tantangan mungkin, kita harus upgrade terus supaya semakin hari semakin lebih bagus. Kita juga harus belajar tentang perkembangan teknologi ini, karena hari ini kita boleh belajar satu algoritma, tapi bisa jadi besok harinya dan seperti ada algoritma baru yang akan kita pelajari. Oke, Bapak juga pasti sudah melihat banyak sekali mahasiswa yang berkembang di bagian teknologi informatika ini. Apa perbedaan yang Bapak lihat dari mahasiswa yang punya skill atau sangat menekuni bidang teknologi informatika dengan mahasiswa yang biasa-biasa saja? Kategori biasa saja itu yang seperti apa nih? Yang bukan teknik informatika? Masih teknik informatika tapi tidak terlalu, ada yang tidak terlalu serius atau tidak terlalu menekuni. Oh ya. Oke, kalau untuk mahasiswa yang serius dan mahasiswa yang tidak serius, ketika kita selesai atau lulus, biasanya alam yang akan seleksi. Ya. Ada ketika dia kuliah, dia tidak terlalu banyak, dia tidak menonjol. Tapi ketika dia lulus, dari sini dia jadinya ini dan seterusnya. Tetapi ketika ada juga yang memang aktif luar biasa, tidak sampai di dunia kerja dia tidak terlalu menonjol, ini orang. Nah, tentunya bukan hanya ijazah saja yang kita punya, tapi kolaborasi. Kita punya kolega, teman, kemudian kita punya relasi supaya kita bisa berkembang. Lalu selain itu kita juga bisa mengukur kemampuan kita. Kita coba untuk berkembang melalui upgrade skill yang kita punya supaya kita lebih bagus. Nah, ada juga mahasiswa ketika dia sudah kampusnya bagus, ada juga yang dia kembali ke dunia kerja, lebih bagus lagi. Dan tentunya yang harapan dari semua dosen itu berharap untuk semua anak atau mahasiswa yang lulus dari Stikom Indo, dia menjadi orang-orang yang hebat di luar sana. Berarti ini tuh tidak harus bisa jadi dia di dalam kampus dia aktif, tapi di luar itu bisa jadi dia itu tidak menonjol di kampus.
Jadi kita juga harus membangun relasi teman-teman supaya kita nanti pas turun kerja kita itu punya relasi kerjaan. Jadi teman-teman membangun relasi itu kita bisa bergabung dengan organisasi atau mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga. Nah, di luar kampus seperti mengikuti berbagai seminar atau kegiatan lain yang bisa membangun pengalaman kita karena berrelasi ya teman-teman. Oke Pak, saat ini sangat banyak sekali sudah, bukan banyak sekali, memang saat ini itu sudah waktunya untuk teman-teman yang dari SMA untuk menengah untuk maju lagi ke perguruan tinggi. Banyak sekali yang masih bingung untuk mengambil jurusan teknologi informatika ini. Nah, menurut Bapak, kenapa teknologi informatika ini adalah pilihan yang terbaik untuk diambil? Ya, teknik informatika itu adalah kalau dilihat dari grade ilmu, ya, computer science, informatika, sistem informasi selalu ada pada urutan yang paling atas dibandingkan dengan FE, hukum, ekonomi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena perkembangan teknologi setiap hari itu selalu terus berkembang. Ada saja yang baru, ada saja inovasi yang baru. Sehingga dari sini kita orang teknik informatika, orang IT itu pasti akan semakin hari semakin berkembang. Jadi kalau adik-adik masih SMA, SMK yang ingin melanjutkan pendidikan dan masih ragu untuk ambil teknik informatika, jangan khawatir. Kalau tidak selamanya di teknik informatika kita belajar coding saja. Ada banyak hal yang kita pelajari, ya. Sehingga dari situ kita bisa tahu bahwa ternyata perkembangan teknologi itu lebih banyak dipahami oleh anak-anak IT. Teman-teman yang masih ragu, masih meskipun kuliah Indo tidak salah untuk teman-teman. Meskipun kuliah Indo banyak sekali yang bisa teman-teman pelajari tentang teknologi informatika, teknologi digital juga, jadi teman-teman tidak bisa ragu lagi masuk meskipun kuliah Indo. Ayo bergabung bersama kami meskipun kuliah Indo teman-teman, karena banyak sekali hal-hal menarik yang teman-teman pelajari tentang teknologi informatika atau bahkan dunia digital yang terjadi di zaman sekarang. Jika ada mahasiswa yang takut gagal untuk mencoba sesuatu hal itu di hal baru di dunia teknologi, kira-kira itu bagaimana cara menghadapi? Ya, dari kalimat ini kalau untuk gagal berkesamaan kita mencoba lagi, ya, try and error. Kita coba, kalau kok gagal coba lagi, gagal coba lagi sampai didapatkan hasil yang tepat. Ya. Rapid until-nya itu akan terus terjadi dalam kehidupan kita, apalagi di orang IT. Rapid until itu hal yang biasa. Ya. Coba sampai kapan? Sampai dia selesai, dia dapatkan hasil yang terbaik. Ya. Jadi dalam kehidupan kita itu juga pasti ada gagalnya. Tapi kan kalau gagal ya kita harus bangkit kan, tidak mungkin gagal. Ya. Dan di dalam pemrograman juga demikian. Ketika kita coba dan dia error, berarti ada yang kurang, ada yang tidak tepat. Apa? Bagaimana? Oh, titik komanya kurang. Oh, sintaksnya kurang di sini. Sehingga ketika dirunning kembali atau dijalankan lagi, itu dia bisa berhasil. Mendapatkan hasilnya. Iya. Kira-kira apa nih Pak harapan Bapak yang akan dicapai oleh alumni Stikom yang akan tamat dari Stikom ini? Oke, untuk mahasiswa-mahasiswa baik yang ada di semester akhir ataupun sementara dalam fase tingkat ketiga atau tingkat keempat, ya, Anda harus selalu mengupgrade skill. Upgrade skill itu berpengaruh sekali ketika kita semakin melihat ya, peluang-peluang apa saja yang ada di depan. Sekarang perkembangannya itu luar biasa, dari Web3, blockchain, metaverse itu sudah mulai berkembang, mulai blooming. Ya, nah kita harus apa? Kita coba untuk tahu, kemudian sudah tahu kita kembangkan. Nah dari situ kita bisa menjadi seorang influencer IT yang bisa mengedukasikan banyak orang di luar sana. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, karena gagal dan gagal itu hal yang biasa. Yang penting adalah coba terus dapatkan hasil yang terbaik.
teman-teman sudah tidak terasa kita sudah sampai di ujung podcast. Mungkin dari Pak Yampi ada yang mau disampaikan, Pak? Oke, tidak terasa ya sampai di akhir ya. Baik, sebagai ketua program studi, saya berharap bahwa kami bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten, lulusan yang memiliki karakter yang baik dan tentunya yang berdampak. Dan di samping itu, dari Mielindo dan Stikom Mielindo tidak hanya menghasilkan seorang programmer saja, tetapi bisa mengcreate talent digital yang baik di masa depan. Terima kasih Sobat Mielindo sudah setia mendengarkan podcast Mielindo sampai dengan selesai. Saya Isyana selaku host beserta narasumber saya Pak Yambi pamit undur diri sampai